Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang konsep persuasi pada generasi milenial. Kelompok kami sendiri beranggotakan 6 orang. Ada Eka Sri Marfuah, lalu ada Mila Ismiati Wulandari, kemudian ada Nurul Amalia, lalu ada Larasati Arumdani, kemudian ada Siti Ryan Umami, dan yang terakhir ada Intan Cahyaningrum. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa kelompok kami akan membahas tentang konsep persuasi pada generasi milenial. Ada yang tahu nggak apa sih persuasi itu? Nih ya, aku kasih tahu. Persuasi itu berarti mengajak, membujuk, atau merayu. Seperti apa maksudnya? Persuasi adalah proses pembentukan sikap melalui proses pengolahan pesan. Maksudnya sendiri yakni persuasi merupakan salah satu metode komunikasi sosial yang dalam pelaksanaannya menggunakan teknik atau cara tertentu sehingga menyebabkan orang bersedia melakukan sesuatu dengan senang hati atau sukarela. Selanjutnya, pendekatan persuasi. Pendekatan persuasif ada 3. Yang pertama, Elaboration Likert Model atau LIM. Teori ini dikemukakan oleh ahli psikologi sosial yaitu Richard Petty dan John Cacioppo. Teori ini menjelaskan berbagai cara orang dalam mengevaluasi informasi yang diterima. Ada 2 rute dalam memproses informasi yang digunakan berdasarkan kemampuan dan motivasi memproses informasi tersebut, yaitu rute sentral dan rute periferal. Ketika orang memproses informasi melalui rute sentral, orang biasanya menjadi lebih aktif dan kritis loh. Namun, ketika orang memproses informasi menggunakan rute periferal, biasanya orang tersebut memiliki motivasi yang rendah. Yang kedua, ada teori atribusi. Teori atribusi bermula dengan gagasan bahwa setiap individu mencoba untuk memahami perilaku mereka sendiri dan orang lain dengan mengamati bagaimana sesungguhnya setiap individu berperilaku. Penemu teori atribusi adalah Frasier. Beliau menyebutkan beberapa atribusi kausal yang biasanya dibuat oleh setiap orang. Manusia sebagai manusia sosial tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sekitar di mana mereka tinggal dan pada saat mereka berada. Secara otomatis, mereka akan memperhatikan dan mengamati setiap perilaku dari masing-masing individu. Yang ketiga, ada teori kognitif disonans. Teori kognitif disonan adalah kesenjangan yang terjadi antara 2 elemen kognitif yang tidak konsisten, sehingga menciptakan ketidaknyamanan psikologis. Teori kognitif disonan dikemukakan oleh Festinger. Menurut Festinger, terdapat 2 elemen hubungan kognitif. Yang pertama ada hubungan relevan, yaitu hubungan yang berkaitan antara satu dengan yang lain. Hubungan ini terdiri dari 2 macam, yaitu disonans dan konsonans. Kemudian ada hubungan tidak relevan, yaitu tidak adanya kaitan antara 2 elemen kognitif. Selanjutnya, apa itu generasi milenial? Generasi milenial sering menjadi topik perbincangan di kalangan masyarakat dari segi pendidikan, teknologi, politik, moral, budaya, dan gaya hidup. Peneliti dan ahli demografis William Strauss dan Neil Howe mengemukakan istilah generasi milenial. Generasi milenial sendiri adalah keadaan di mana perkembangan pertumbuhan dalam kehidupan generasi ini banyak dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, sehingga mengalami perubahan yang sangat cepat, dan generasi milenial dianggap mampu merespon kebutuhannya dengan mengikuti penggunaan teknologi digital. Generasi milenial memiliki karakteristik khusus, yaitu harus adanya handphone pada setiap aktivitasnya. Hal ini semakin diperkuat karena adanya media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan lain-lain. Siapa aja sih yang bisa disebut sebagai generasi milenial? Para ahli dan peneliti menggunakan awal tahun 1980-an sebagai awal kelahiran kelompok generasi milenial dan pertengahan tahun 1990-an hingga awal 2000-an sebagai akhir kelahiran generasi milenial. Metode persuasi yang digunakan generasi milenial sangat berbeda dengan kelompok biasa, seperti penggunaan bahasa. Generasi milenial lebih kreatif menggunakan simbol atau kalimat mempengaruhi opini publik atau perilaku orang lain.
Generasi milenial tidak hanya menggunakan teks, namun juga penggunaan simbol bahasa, lisan atau tulisan, tanda, gambar simbol yang diharapkan dapat menarik perhatian orang dan membujuk mereka untuk melakukan ajakan tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas tentang media persuasif pada generasi milenial. Nah, sebelum itu aku bakal jabarin tentang arti dari media itu sendiri. Jadi, media adalah alat yang digunakan untuk mengirim atau menyampaikan suatu informasi. Nah, berhubung kali ini kita sedang membahas tentang persuasif, jadi informasinya sendiri itu berupa sebuah bujukan, rayuan, atau ajakan. Nah, medianya sendiri itu ada macam-macam banget guys. Di antaranya ada media online dan offline. Yang offline tuh ada surat, poster, papan pengumuman, majalah, surat kabar. Media online di antaranya lewat Instagram, Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Selanjutnya, di sini kami akan memberikan beberapa contoh tentang penerapan dari persuasif pada generasi milenial. Salah satu contohnya yaitu ada poster mengenai 3M guna menghindari COVID-19. Di sini terdapat video tentang Presiden Joko Widodo yang pada masa itu sedang melakukan kampanye guna menggait suara dari para generasi milenial. 30 km. Tadi mintanya 600 meter, 600 km, saya nggak sanggup 600 km. 30 km nanti sampai ke pantai di Pelabuhan Ratu. Ya. Jadi supaya diketahui kalau kita pengen naik sepeda motor, spionnya harus ada, ini spion ada, supaya nggak rame nanti. Juga ratingnya ada, lampunya ada, nomornya ada, semuanya ada. Harus komplit. Kalau ini naik, SIM-nya juga ada sini, ya, supaya ini komplit semua, supaya tahu. SIM-nya ada, ini SIM ada. Kemudian BPKB ada, ya kan? Lengkap. STNK ada. Apalagi yang masih kurang? Helm Pak. Helm sebentar lagi dipakai. Sertifikat uji juga ada semua. Jadi jangan kita ya kalau saya nyoba di garasi ya nggak pakai helm biasa. Tapi kalau udah naik seperti ini semuanya harus lengkap, harus komplit. Ya. Helm. Nah, ini helmnya sekarang. Kemudian ada video himbauan untuk menerapkan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Pulang dari beraktivitas, kita juga harus segera berganti pakaian dan mandi. Kita sudah bisa kembali beraktivitas di luar, tapi kita harus lebih waspada supaya kita tetap bisa produktif dan sehat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.